Bank CIMB Niaga atau BNGA, salah satu bank swasta yang cukup besar yang ada di Indonesia. Di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek dari BNGA dan apakah saham BNGA ini bagus untuk dibeli untuk investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Kalau kita bicara gimana sih prospek BNGA di masa depan, ada beberapa poin yang bakalan jadi penentu gimana BNGA ke depannya. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pertumbuhan pinjaman. Pertumbuhan pinjaman ini jadi sumber pertumbuhan yang paling simpel dan paling natural buat bank. Karena dengan pinjamannya makin banyak, akan ngebuat pendapatan bunganya makin gede, yang ngebuat labanya jadi makin gede. Di sini BNGA dari tahun 2016 berhasil numbuhin pinjamannya dengan rata-rata pertumbuhan 1,9% per tahun sampai tahun ini. Yang mana ini pertanda kalau BNGA masih bisa numbuhin pendapatan sama labanya untuk kedepannya. Cuma ini pertumbuhan pinjamannya kecil banget ya. Tapi tenang aja, ini tentunya bukan satu-satunya sumber pertumbuhan karena masih ada poin yang kedua, yaitu digital banking. BNGA ini masuk ke ranah digital banking dengan aplikasi namanya Okto Mobile. Di mana di Okto Mobile ini nasabah-nasabahnya CIMB Niaga disuguhkan dengan berbagai macam layanan bank. Mulai dari buka rekening secara online, top up e-wallet, pembuatan kartu kredit secara online, dan bahkan ada promo-promo pembelian barang. Nah, layanan-layanannya Okto ini bisa mempermudah nasabah untuk bisa akses layanan perbankannya CIMB Niaga di mana aja dan kapan aja tanpa perlu pergi ke kantor cabang. Nah, dengan aksesnya lebih mudah, itu tentunya bisa kasih dampak yang positif. Pertama, jumlah dana simpanan bisa bertumbuh, terutama dana murah atau CASA, karena nasabahnya bisa lebih mudah registrasi dan top up uang ke Okto Mobile. Yang kedua, dengan nasabah ini bisa bikin kartu kredit secara online, itu tentunya juga bisa numbuhin kredit consumer yang disalurin sama BNGA, di mana itu akan mendorong pertumbuhan pendapatan bunga. Yang ketiga, dengan banyaknya layanan, BNGA juga bisa dapat banyak keuntungan fee dari layanan-layanan yang dia punya. Misalnya fee transfer dari bank lain, fee untuk valuta asing, dan masih banyak lagi. Faktor yang ketiga itu kredit retail. Nah, BNGA ini bank yang paling banyak nyalurin pinjaman itu ke segmen korporasi. Tapi menariknya, dari beberapa tahun terakhir kita bisa lihat di sini untuk kredit retail, mereka ini mengalami pertumbuhan yang lebih kencang daripada kredit korporasi. Yang ngebuat porsi kredit retail dari total semua kreditnya itu makin lama makin gede. Dari beberapa tahun lalu porsinya cuma 35%, sekarang di tahun 2023 ini porsinya sampai 45% dari total semua kreditnya BNGA. Nah, kredit retail ini di dalamnya termasuk ada kredit consumer dan kredit UKM. Yang mana ini kredit yang punya bunga yang lebih tinggi daripada kredit korporasi. Dengan kredit retailnya bisa tumbuh, itu bisa memperbesar total bunga pinjaman yang didapat sama BNGA dan itu tentunya bisa bantu numbuhin pendapatan bunganya BNGA. Next, faktor yang keempat yaitu CASA rasionya yang meningkat. CASA rasio ini penting banget buat bank dan makin tinggi persentasenya itu makin bagus. Kenapa? Karena kalau makin tinggi itu artinya ya dari semua dana simpanannya BNGA itu porsi dana murah atau dana yang bunganya kecil itu makin besar. Dan kalau dana murah ini lebih besar itu bisa ngebantu bank untuk lebih hemat beban bunga yang harus mereka bayar ke nasabah yang punya rekening. Nah, CASA rasionya BNGA ini dalam tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang cuma 52% bisa tumbuh jadi 66% di tahun ini. Yang mana ini artinya BNGA ini dari tahun ke tahun bisa lebih hemat beban bunga yang harus dibayar ke nasabahnya. Ini bagus ya karena semakin hemat beban bunganya itu bisa juga ngebantu numbuhin pendapatan bunganya BNGA. Selain dari pendapatan bunga, faktor yang kelima yaitu efisiensi BNGA yang meningkat. Dari beberapa tahun terakhir, BNGA ini bisa ningkatin efisiensi pengeluarannya. Ini terlihat dari cost to income rasionya BNGA yang bisa turun dari 50% ke 44% di tahun ini. Ini artinya ketika pendapatan BNGA tumbuh, mereka bisa ngejaga supaya pengeluarannya naiknya nggak sebesar pendapatan. Nah, kalau tren ini bisa bertahan, maka ini bisa bantu pertumbuhan laba bersihnya BNGA. Nah, kedepannya menurut gue efisiensi BNGA ini akan kebantu banget dengan digital banking Okto Mobile, di mana dengan layanan banking bisa diakses di mana aja secara online lewat aplikasi digital. BNGA bisa aja menutup beberapa ATM dan kantor cabangnya supaya bisa menghemat biaya operasional. Nah, BNGA secara kinerja ini net interest margin ada di 4,5%, ini termasuk standar ya, nggak tinggi dan nggak rendah juga. Dan NIM ini masih bisa naik ke depannya kalau kredit retailnya bisa tumbuh lebih pesat lagi.
Terus return on equity 15%, ini bagus banget profitability-nya BNGA. Terus CAS ratio 66%, ini juga bagus. Dan non-performing loan atau kredit macetnya 2,4%, ini cukup bagus, bisa dijaga di bawah 5%. Overall menurut gue BNGA ini kinerjanya bagus, tapi emang kualitasnya ini nggak sebagus bank-bank besar kayak 4 bank The Big Four. Secara valuasi, price to book value 0,9 kali dan price to earning 7 kali ini kelihatannya murah. Tapi tentu ini nggak jaminan kalau BNGA ini menarik untuk jangka panjang. Kalau kita hitung harga wajarnya BNGA, kita pakai metode discounted dividend model dengan asumsi growth atau pertumbuhan itu 7% per tahun untuk kedepannya, price to earning 10 kali untuk tahun ke-10 nanti, asumsi 50% dividen payout ratio untuk 10 tahun ke depan, dan return yang kita mau itu 15% per tahun dari saham BNGA. Kita dapat di sini harga wajarnya itu ada di 2008. Yang mana di harga sekarang per video ini dibuat tanggal 16 November 2023 ada di 1710. Ini tergolong masih under value. Nah, proyeksi gue bikin ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Untuk pertumbuhan 7% per tahun, ini gue mengacu pada pertumbuhan laba operasionalnya BNGA beberapa tahun terakhir yang ada di rata-rata 5% per tahun. Tapi karena prospek BNGA ini menurut gue cukup bagus, makanya gue naikin jadi 7%. Nah, gue nggak mengacu sama pertumbuhan laba bersihnya yang cukup tinggi karena laba bersih itu bisa dipengaruhi sama beban pencadangan atau CKPN yang sewaktu-waktu bisa naik dan turun. Terus asumsi 10 kali price to earning di tahun ke-10 nanti, ini valuasi yang menurut gue pas untuk BNGA yang kedepannya proyeksi pertumbuhannya itu 7% per tahun. Dan untuk asumsi dividen payout ratio 50%, ini mengacu ke dividen payout rasionya BNGA dari beberapa tahun terakhir. Jadi overall saham BNGA di harga 1.700-an ini ada di bawah harga wajarnya. Dan ini menurut gua dengan prospeknya yang menarik, di harga sekarang BNGA ini masih tergolong under value dan cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Oke, jadi itu dia saham BNGA. Gimana menurut kalian untuk saham BNGA? Apakah saham BNGA ini bagus untuk investasi jangka panjang? Silahkan share opini kalian di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi insight buat gua ataupun buat viewers lain. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli saham BNGA, jadi keputusan investasi itu 100% balik lagi ke tangan masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.